Ada yang foto-fotoin soal. Abis foto soal karena nggak tahu jawabannya, melempar pertanyaan ke base SNBT Fest. Lah, gue cuma problemnya ya, kalau misalkan ada sampai di titik dimana ada orang kayak pakai baju polisi yang warna hitam terus ada logo Polri-nya gitu. Kan ini dibuat untuk intimidasi kan. HP-nya dia kayaknya diambil, dipegang gitu, terus dicek semua WhatsApp-WhatsAppnya. Dia sempat ada nge-WhatsApp orang. Orang lain gitu, minta dibawa mobil. Keren. Keren. Biar nanti tak WA ajudanku ya. Biar nanti tak WA ajudanku. Keren. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang kembali di KDS BBS. Opening bosan. Kita akan mulai dengan yang lucu-lucu. Kita akan mulai dengan ini. Ya. Ada seorang suami dibawakan bekal oleh istrinya. Ternyata bekalnya adalah lele yang belum digoreng. Ada nasi, ada lele marinasi. Ya. Gue ketawa semalam kan, gue ngeliat ini, gue ketawa kayak berhenti kayak lucu banget. Tiba-tiba dikirimin foto suami waktu makan siang. Ya Allah, ternyata yang aku bawain lauknya salah masukin. Maaf ya. Suami jadi suruh goreng sendiri. Untuk lo yang mungkin belum menikah, begini-gini tuh kayak ya biasa aja gitu loh. Tapi kalau udah menikah tuh kayak lucu gitu, tuh kayak lah kok bisa? Lu bayangin kayak suaminya ngechat, "Mama, makasih ya udah masakin aku, tapi aku takut nggak habis nih soalnya lelenya 3." Istrinya bingung, "Kok 3? Perasaan aku goreng ke kamu 1 doang." Dikirimin lah foto terus kayak, "Allahu Akbar, aku minta maaf, aku salah." Mungkin istrinya ngantuk ya Allah. Disuruh makan lele sushi, lele sashimi. Lucu banget. Anyway, kita akan ngebahas tentang beberapa perkara yang sekelewatan aja ya, yang seketemunya nggak terlalu spesifik. Tapi gua harap kocak buat lu. Dan akan kita mulai semuanya dengan perkara perkaktusa. Gini, di Kebun Raya Bogor itu kan emang banyak tanamannya, maksudnya tanaman semua apa segala macam. Bahkan kalau lu hoki lu bisa nemu apa namanya, bunga bangke apa ya, bunga bangke gitulah, bunga bangke. Tapi di Kebun Raya Bogor juga ada kaktus raksasa, kaktus yang gede-gede banget gini, dan emang umurnya tuh udah tua-tua banget. Cuman yang jadi masalah adalah ada bocah-bocah gatel, tangannya nggak bisa diem, yang kayak harus sentil-sentilin pakai bara api itu. Mereka nulisin nama-nama ini seenaknya, sesuka hatinya, tanpa mereka tahu kalau yang mereka lakukan salah, tanpa mereka tahu kalau ini adalah jenis vandalisme. Dan banyak yang melakukan. Cuman dari sekian banyak orang ini ada sepasang bernama Santo dan Adi yang memasukkan kelakuan vandalisme mereka ke Instagram Story. Ke close friend. Tapi video ini kesebar dan mereka jadi ketahuan. Dia nulis, mana sih tulisannya? Oh ini Adi plus Santo. Oh plus. Gue kira mau nulis love aja. Soalnya kalau nulis love aneh. Merusak. Itu lu tahu yang lu lakuin ngerusak masih. Merusak. Niatnya mungkin ditaruh sama mereka di close friend karena mungkin teman-temannya belum tahu hubungan mereka. Gue juga nggak tahu sih mereka pacaran atau enggak, jadi nggak boleh ngelempar asumsi. Tapi kayak ditaruhnya di close friend kan. Ada cepu, ada cepu di antara close friendnya dia. Dia nyebarin ini ke seluruh Indonesia. Jadi satu orang Indonesia tahu. Nah, close friends adalah maut, mampus gitu. Kejadiannya sendiri terjadi tanggal 12 April sebenarnya, tapi keramaiannya itu baru tanggal 22 kemarin. Judulnya adalah gara-gara close friend cepu.
Dua pelaku vandalisme diberi sanksi, harusnya gitu. Motif keduanya itu sebagai bentuk kenang-kenangan mata nih, blok. Dari kunjungan pertama mereka ke Kebun Raya Bogor. Karena videonya kesebar, ketahuan sama pengelola Kebun Raya Bogor, mereka minta maaf. Setelah disuruh minta maaf, mereka akhirnya ngebenerin atau ngobatin lah pakai salep kaktus gitu. Dan disuruh ngebersihin sampah. Romantis sekali. Tolong diingat ya kawan-kawan, Instagram storymu harimaumu sedekat-dekatnya lu sama close friend lu, gue yakin itu nggak sedekat itu juga, jadi jangan tol. Dan kayaknya bagusnya pasangin CCTV aja pak, kalau misalkan ada yang ketahuan nulis-nulis nama gitu, biar pantatnya dicublus-cublusin aja pak pakai duri-duri kaktus, biarin aja bocah. Orang kerjaan banget ya. Adi Plesantonya ini loh, kayak gimana sih? Adi Plesanto aneh banget. Dari Bekasi men, masalahnya keduanya tuh dari Bekasi. Malu-maluin Bekasi ya, malu-maluin Bekasi, malu-maluin Bogor. Oke, dari kemarin, dari hari Senin apa kalau gua nggak salah kan lagi ada UTBK kan? UTBK sampai minggu depan nggak sih? Baru mulai, tiba-tiba banyak bermunculan pelaku-pelaku kecurangan di UTBK. Udah ada oknum-oknum nakal yang memfoto soal-soal UTBK untuk disebarluaskan, baik secara gratis maupun diperjualbelikan. Kok bisa? Enggak, masalahnya nih, ini sampai ada di titik ada yang live IG. Semangat kakak Anda matamu, acok. Orang lagi curang, semangat kakak Anda. Blow on banget bocah. Ada yang foto-fotoin soal. Abis moto soal karena nggak tahu jawabannya, melempar pertanyaan ke base SNBT Fest. Lah, goblok aja. Lah, kalau blow on dah. Saking banyak yang bocor sampai ada yang buat versi PDF. Hah? Dan cerita-ceritanya tuh menyebalkan sekali men. Cok, pengawasnya rata-rata pada santai, makanya aku bisa chat DeepSeek. DeepSeek buat yang nggak tahu itu kayak ChatGPT, intinya AI yang lu tanya dia pasti bakal jawab, ngasih jawaban gitu. Bawa HP cadangan, aku pagi tadi bawa HP 2 pas pengawasnya santai, ada yang main HP, aku gas. Enggak anjir, aku simpen di sepatu, mau nggak mau pecah anti goresnya. Pengawasnya lelet, kami kompak di ruangan. Berlomba-lomba dalam kecurangan. Kami di ruangan ada 37, nah kami bikin di catatan kecil, ada beberapa orang yang bawa. Pengawasnya ada kebelet, satu lagi main HP. Nah kami diam aja, kalau berisik ketahuan. Ada 8 orang bawa HP cadangan, termasuk saya. Gedenya jadi apa lu boy. Pagi tuh ketat banget, jadi HP orang ini diletakkan ke dalam sepatu. Mau gak mau rusak lah tuh HP. HP cadangan, HP dalam keadaan mati aja kami kumpul. Baru HP yang ada internet kami simpan. Untuk mengalihkan pengawas main HP, kami ajak dia ngobrol biar yang bawa HP bisa lihat DeepSeek atau ChatGPT. Ini kayak di film-film. Buset. Ini pengawasnya juga dipertanyakan dong kalau kayak gini. Oh, terus setelah dikonfront, jadi kan ini dia kayak seolah-olah mengakui. Yang ini dia seolah-olah nggak mengakui. Nggak mau ngaku dia, tapi dimintain bukti kartu. Oh no. Gue kira seketat itu loh untuk maksudnya gue beberapa kali denger ada yang sampai ada metal detector lah, ada yang scan-scan aneh-aneh. Kok dia tiba-tiba HP ditaruh sepatu kagak ketahuan? Keren juga. Ada yang live IG, makan tuh TBK live IG. Ini yang tadi gak sih? Bocah semangat kakanda ini. Oh dan memang yang tersakiti itu pasti orang-orang yang emang udah dengan niatan tulus belajar mati-matian, tapi tiba-tiba ketemu sama orang-orang nyontek. Coba bayangin lu udah ikut Ganesha, lu udah ikut apa namanya ILPI atau nggak tahu IF, maksudnya apapun bimbel-bimbel itu, tapi tiba-tiba lu ketemu sama bocah-bocah nyontek, yang sakit hati banget. Terus yang bikin gua emes lagi adalah ada satu orang yang katanya ulangan UTBK-nya melakukan kecurangan dengan masang kamera di behel, cenah. Masang kamera di behel. Jadi mungkin caranya, mungkin kayak tipikal kecurangan UTBK pada umumnya ya. Jadi kayak dia bakal ngefoto
soal, terus dikirimkan ke orang, terus orang itu bantuin jawab, terus sinyal jawabannya dikirimkan balik. Masalahnya dia untuk ngefoto soalnya pakai kamera yang ditaruh di behel aja di banget. Kan artinya lu harus gitu. Masa lu sepanjang ngerjain soal kayak nyengir gitu. Gigi lu kagak kering, gimana sih? Emang pengawas juga kagak ada ya? Masa apaan orang kok ngerjain soal ramah? Senyum mulu. Masa gitu? Masang kamera di behel anjing. Kocak banget. Terus ini di samping gua main lab B, ada yang bawa kamera, gue lihat di kancing bajunya. Gue sakit hati liatnya, ya kita laporin. Nah, emang orang-orang yang harusnya ngelaporin adalah orang-orang yang emang ikutan juga. Karena apa ya? Nggak terima dong masa lu dikalahkan sama orang-orang curang ini. Negara ini udah terlalu banyak orang curang, bro. Lu mau jadi apa? Jadi pejabat. Masuk kampus aja curang, gimana mau jadi pejabat? Lu koruptor semua ntar lu jadinya. Emang nggak ada yang jelas dunia ini. Ini beneran gak sih yang taruh di behel? Warna karet behel kombinasi hijau merah muda, kemungkinan kode sinyal Morse visual. Struktur kawat behel simetris, bisa jadi jalur pengantar sinyal mikro. Enggak sih. Tempat ideal untuk menyisipkan mikrokamera ukuran nano. Gigi bersih banget, indikasi perawatan rutin karena harus jaga performa alat penyadap. Kamera nano disisipkan di salah satu bracket, bentuknya nggak mencolok karena udah nyatu sama desain behel. Fungsi utama, merekam ekspresi dan suara sekitarnya dengan bantuan resonansi dari rongga mulut. Ada yang naruh kamera di kuku juga. Apaan sih? Lu makin gila aja orang-orang ini, orang curang buset dah. Kayak setiap tahun ada aja kelakuannya. Orang ngakalin sistem segininya banget. Enggak, bocah naruh kamera di kuku gimana? Lah, kocak aja. Kok bisa? Ini apa lagi? Taruh aja HP di BH. Hah? Serius aman? Itu kamu gimana? Pengawasnya bapak aku. Ih serius? Iya. Terus gimana kamu ngerjainnya? Lihat Google. Wow, mau nyoba kak? Emang boleh ya? Kamu dari pusat UTBK apa? Rahasia? Ya. Anjing. Setelah behel terbitlah BH. Gimana sih? Bocah makin kagak masuk akal aja lu. Oh, terus ini kayaknya baru nih. Jadi dia ketahuan pakai alat-alat gitu. Nah, itu apaan? Oke, bukti. HP ya? Iya. Oh, iya. Buka Pak bajunya, Pak. Beh, ada mesin-mesin, mantap, kabel-kabel duniawi. Anda ini mau menempuh pendidikan, adik, masa memulainya dengan cara seperti itu, adik. Unmul. Unmul tuh apa? Unmul, Universitas? Oh, Mula Warman. Gue kira Universitas Mul. Dia ngeles itu alat bantu napas, katanya sering sesak napas. Yo. Kok alat bantu napas begitu? Inhaler. Inhaler apa sih namanya yang... Enggak, untuk hari pertama langsung bocor aja itu menimbulkan pertanyaan besar di kepala gitu, kayak dia pasang kamera di behel masih kocak aja. Oh, nih ada ibu-ibu marah-marah. Abis itu lo pada teriak-teriak ya sama yang suka korupsi. Apa bedanya lo sama mereka? Hade, pinter tuh dipakai mikir yang bener, bukan pinter kau. Betul, omelin aja, Bo. Emang gitu, Bo. Emang gimana mau jadi apa bangsa ini? Merdeka. Enggak, masalahnya kan seinget gua UTBK tuh kan gue sempat live, terus gue nanya sama orang di live, katanya sampai minggu depan tuh masih ada. Jadi kita lihat aja nih, gue yakin nanti akan bertambah main kasusnya, yakin gue. Nggak cuman di behel, di BH, mungkin di sempak, mungkin di jidat, gue nggak tahu, kacamata. Aneh-aneh banget. Jadi ada sensor kamera, terus ada sensor getar, apa gimana sih? Jadi kalau kayak misalkan, oh ini jawabannya A, dia getar sekali, deret gitu. Oh A gitu. Kalau B 2, kasihan banget ya kalau jawabannya D terus kayak deret. Oh D, D, bukan lowbat banget tuh lowbat.
Goblok banget bocah-bocah ini. Gini. Kita akan pergi ke perkara yang cukup serius. Ini serius banget, bro. Udah, UTBK udah. Perkara serius. Jadi gini, ada sebuah kejadian yang menyedihkan terjadi. Ada begal yang terjadi di Bandung Barat. Uang 6 juta raib usai keluar dari ATM. Jadi menurut keterangan saksi, kejadian bermula saat korban sedang mengemudikan mobil di daerah Cangkorah. Tiba-tiba, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet mobil korban. Karena kendaraan korban tidak dalam kondisi terkunci, pelaku berhasil menarik korban keluar secara paksa. Yang lebih tragis, korban baru saja mengambil uang tunai sebesar 6 juta dari ATM di wilayah kota Bandung dan menyimpannya di dalam tas. Tas tersebut turut dirampas oleh pelaku. Korban dipukul menggunakan balok oleh salah satu pelaku sebelum tasnya berisi uang diambil, lalu mereka kabur. Ini ada cecetan antara suami dan istri. Suaminya korbannya ya, by the way. Ini aku ambil cash aja udah di tas. Hah, kenapa? Uangnya semua berapa yang total? 6 jutaan. Kenapa cash? Kamu kasihan udah diambil. Udahlah. Dibuat shock malam-malam, bingung, kaget, nge-lag, nge-freeze. Allah hadirkan feeling seorang istri yang amat sangat kuat. Dari percakapan ini udah mulai curiga, takut, tiba-tiba gak enak hati kayak, kenapa harus cash? Takut ada apa-apa di jalan, tapi suami dengan kekeh bilang aman. Perasaan udah sangat takut mengancam keselamatannya. HP-nya gak aktif dari maghrib, udah pikiran gak tenang. Ternyata feeling udah kuat, HP gak aktif. Sampai jam 9 malam ditungguin, tiba-tiba nelpon dengan suara lirih yang, aku dibegal. Shock, bingung, nangis. Ya Allah, gak kebayang gimana keadaannya. Terus ada video di mana dia membersihkan luka-luka yang sepertinya bekas dipukul balok di bagian kepalanya. Hati-hati yang lewat arah Cangkorang sepi dan gelap, entah itu diintai apa gimana karena kaca mobil terbuka. Uang disimpan di tas, terus si begal mepet, kodoro tas dan uangnya diambil. Suami ngelawan martahanin tas sampai akhirnya dipukul pakai balok sampai nggak sadarkan diri. Ya Allah, nggak nyangka banget dapat musibah ini. Hati-hati buat semuanya, tolong banget kami warganya pengen aman Pak. Cimahi Polsek Batu Jajar, tolong area Cangkorah banyak kejadian. Ceritakan lagi nih kejadian jam 9 sampai 10 malam Rabu. Tolong tindak lanjuti area yang sepi supaya aman tentram dari begal. Diperban kepalanya karena berdarah kan. Terus ada bekas lukanya. Dijadikan artikel, ada artikel korban diseret dari mobil, duit 6 juta raib. Sebuah kejadian yang menyedihkan sekali. Polres Cimahi yang menerima laporan dugaan pembegalan langsung melakukan penyelidikan. Korban diminta untuk membuat laporan dan polisi mengumpulkan keterangan dari saksi mata di lokasi kejadian. Setelah penelusuran kepolisian, ketemulah pelaku. Dan pelaku ternyata adalah si suami itu sendiri. Jadi, ini bukan pembegalan, kawan-kawan. Ini adalah sebuah cerita tentang seorang suami yang pura-pura dibegal untuk menutupi kekalahannya main judi online. Mantap, let's go. Orang udah bingung nih, kenapa tiba-tiba bahas begal kita? Gini bro, jadi dia tuh duit 6 juta aja diambil. Bener diambil, dipakai buat judol. Habis. Aduh, habis gimana ini? Takut sama istri. Gimana caranya biar tenang? Pura-pura dibegal aja. Saya Dinar, saya mau klarifikasi video yang beredar di media sosial terkait pembegalan di Cangkorah. Artikel udah banyak lagi. Membawa uang milik istri saya sebesar 6 juta rupiah. 6 juta. Kemudian uang itu saya gunakan untuk bermain online. Judi Lalu, online. uang itu habis dan saya takut untuk menjelaskan kepada keluarga saya. Takut. Akhirnya saya membuat skenario seolah-olah saya dibegal di Cangkorah dan saya membuat laporan ke Polsek Batu Jajar. Lalu di Polsek Batu Jajar datangi TKP yang saya buat. Oh ini datang ke TKP. Bu, maaf tanyain ke suami, ini TKP-nya sebelah sini bukan? Nih pas tikungan ini bukan ya? Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan ke pihak kepolisian atas kegaduhan yang saya buat.
Mantap Polres Cimahi, mantap. Mantap. Saya Kocak banget aja. Kasian banget men, istrinya tuh, lu lihat istrinya tuh udah bikin story-story panjang, udah kayak yang feeling seorang istri kuat gitu-gitu. Kasian banget istrinya. Setelah kejadian ini akun IG istrinya hilang by the way. Maksudnya, mungkin malu ya, nggak enak ya. Maksudnya, ya gimana kelakuan suaminya wadaw banget. Bener jelema garoblok. Gimana sih? Bener jelema garoblok guys karena judul. Mah nggak gimana sih? Ya itulah pokoknya marah-marah tapi pakai bahasa Sunda. Ya Allah, lucu banget tuh. Mas Dinar ini. Bahayanya judul ya guys, berhenti. Lu kalau misalkan lagi udah judul-judul berhenti, udah lu nggak akan menang, semuanya akan habis. Lu ngelihat orang yang menang, wah JP apa segala, enggak bohong, mereka mati ntar mati jelek ya, duitnya habis. Pura-pura kebegal, pura-pura mati, pura-pura hilang. Jelas banget. Enggak, tapi yang jadi problem tuh dia kan bener ini kan. Maksudnya dia bener-bener ada bagian di kepalanya yang berdarah gitu. Dari pengakuannya kan pura-puranya kayak dipukul pakai balok. Nah itu yang jadi pertanyaan gua. Apakah dia memukul dirinya sendiri kayak, aduh, gimana ini? Nggak jadi JP, habis itu gua harus kayak, aduh berdarah, aduh aku dibegal. Dia memukul dirinya sendiri. Nggak, judul cuma bikin lu mati jelek men. Nggak usah berhenti, stop, nggak ada. Aneh banget. Terus, ini. Jadi kemarin ketika gue buka Twitter, terus keluar video dari TikTok, terus ada juga orang nge-tweet di Manifest. Ketiga orang ini sama tweet ini itu hadir dengan kasus yang kurang lebihnya sama. Dan ini gue harap bisa jadi atensi buat lu juga karena ini cukup berbahaya. Apalagi yang ada di rumah lu itu orang-orang yang nggak gitu ngerti teknologi. Gini. Kita ke perkara yang pertama. Ini cerita dari TikTok. Dari akun TikToknya sih bisa ketahuan kalau videonya ke take down. Yang padahal harusnya nggak ke take down. Tapi intinya di sini dia cerita kalau ada cowok tiba-tiba datang ke rumahnya dia. Ada 5 orangan gitu datang ke rumahnya dia, ngaku kehilangan iPhone. Katanya iPhone 15 Pro. Sambil si orang yang datang ini nunjukin Find My Phone, sebuah aplikasi yang intinya bisa ketahuan HP lu ada di mana. Titiknya itu ada di rumah ini, rumah dia. Awalnya datang sendiri dulu nih, kerekam sama CCTV rumah. Yang nemuin awalnya adalah tantenya yang kurang paham soal teknologi. Si cowok ini, si pakai yang baju merah ini, awalnya ngomong kayak, yaudah saya mau lapor RT RW dulu buat minta izin penggeledahan. Oke, gak lama dari situ dia turun ke bawah, kemudian diceritakan perkara yang sama. Kayak HP gue hilang, ada HP 15 Pro hilang, titiknya ada di sini, gimana nih gitu. Terus setelah itu ada saksi yang katanya lihat HP itu terakhir di rumah ini. Ditanyalah sama mas-mas ini kayak buktinya apa segala macem. Dan buktinya cuma nunjukin lokasi terakhir HP ada di sini. Nadanya sendiri makin maksa, ngancem, nyuruh yang punya rumah untuk setuju buat rumahnya digeledah rame-rame. Dimana itu ada 5 orang. Untungnya mas-masnya ini pinter dan paham kalau misalkan penggeledahan itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada surat bukti penggeledahan, harus ada pihak kepolisian dan lain sebagainya. Orang nggak bisa nih yang sembarangan masuk terus kayak pengen meriksa rumah itu, nggak bisa dan nggak boleh. Takut-takut terjadi hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba mereka naruh narkoba, tiba-tiba ada barang yang hilang dan segala macamnya. Modusnya baru ketahuan setelah mas-mas ini ngomong kayak, yaudah lu login aja di iPad gua, login iCloud, biar nanti kalau misalkan ada device-nya di sini kita nyalain. Buat lu yang nggak pakai iPhone, jadi di Find My iPhone itu lu bisa ada tombolnya gitu buat yang nyalain HP yang hilang ini. Dan suaranya kenceng banget, bisa kedengeran, gampang. Itulah yang berusaha dibuktikan sama mas-mas ini kayak, ya udah lu ke dalam aja, Find My-nya nyalain, bunyiin HP-nya, nanti kalau HP-nya ketemu, gua balikin ke lu. Sederhana. Dan itu solusinya sangat simpel sekali. Tapi yang bilang HP hilang ini
Nolak untuk login, yang mana itu janggal sekali. Maksudnya kalau emang yang berusaha dicari HP, ya udah kan, yang penting HP-nya ketemu, tapi ternyata dia nolak. Terus mereka mulai ngancem, kalau nggak nemu HP, yang punya rumah harus ganti rugi seharga iPhone 15 Pro, yang mana cukup mahal, berapa sekarang. Itu kejanggalan kedua, maksudnya kenapa lu minta uang? Kan kita belum jelas nih HP lu ada di sini atau enggak. Terus orangnya tetap tegas, nunjukin kalau play sound di Find My itu gampang, ditunjukin pakai Apple Watch-nya. Terus kalau HP-nya beneran ada di rumah, ya pasti akan bunyi. Terus tiba-tiba si orang-orang ini jiper. Padahal di antara orang-orang itu ada yang pakai baju kaos Polri gini, yang dugaannya dilakukan untuk mengintimidasi. Orang-orang ini mungkin kayak berkelak apa segala macam, jiper, terus mereka langsung ngeles dengan mau bilang kayak, yaudah oke, kami bakal bikin laporan kepolisian dulu, nanti kami balik lagi gitu kata mereka. Tapi ditungguin 1 jam, nggak balik-balik. Jadi memang terlihat sekali kalau ini modus penipuan gitu. Itu pun terjadi kurang lebihnya sama seperti yang dialami mas-mas ini, bedanya Android. Itu pun terjadi sama orang yang cerita di komunitas marah-marah, didatengin polisi, posisi lagi ngepel, tiba-tiba datang kalau ada laporan warga, kutanya ada apa, nggak jawab, malah suruh bawa keluar anakku. Ternyata ada laporan iPhone 13 hilang dan titiknya di rumahku. Ku bilang nggak ada lah, dan dia tanya suamiku di mana. Lagi kerja posisi shift malam, ku bilang nggak ada HP iPhone 13 dan nggak habis dari mana-mana. Intinya mereka masih ngeyel, posisi HP-nya ada di situ. Terus tiba-tiba tweetnya abis gitu, hilang kagak tahu kemana. Intinya kurang lebihnya kasusnya sama. Ada orang mengaku HP-nya hilang, titiknya ada di situ, mengintimidasi terus-terusan, bawa orang banyak, sampai ada di titik dimana mereka ngancem-ngancem, pengen duit, dan mencurigakan sekali. Gue pengen ini jadi atensi lu aja. Kalau misalkan orang rumah lu belum gitu paham tentang teknologi, mungkin gampangnya kayak, mah pah kalau misalnya ada yang kayak gini telepon aku aja gitu, ntar aku datang apa segala macam. Karena emang yang biasa mereka lakukan adalah mengintimidasi orang-orang yang nggak ngerti. Jadi kayak mau berusaha ngebego-begoin orang gitu. Dan penggeledahan tuh harus ada surat penggeledahannya. Lu nggak bisa tiba-tiba datang ke rumah orang kayak, gue mau geledah, apaan, tampol lah orang kayak gitu, enaknya aja. Cuma problemnya ya, kalau misalkan ada sampai di titik dimana orang ini bilang, mas-mas ini kan bilang, ada orang kayak pakai baju polisi yang warna hitam terus ada logo Polri-nya gitu. Kan ini dibuat untuk intimidasi kan. Ya, jangan ya. Soalnya bisa jadi caranya mereka adalah mereka lewat di rumah yang jadi korban. Kan artinya GPS-nya nyangkut di sana kan. Terus HP-nya dimatiin, GPS-nya dimatiin. Artinya posisi terakhir pasti akan ada di rumah itu. Caranya mereka mungkin kayak, wah ini posisi terakhir di situ. Ya padahal bisa jadi itu mereka juga yang naruh di situ gitu loh. Nah, itu cukup menakutkan, cukup membahayakan. Kalau Android lebih bisa jauh lagi, karena Android kan ada fake GPS dan segala macamnya, bisa ditaruh sembarangan di rumah lu. iPhone gua nggak tahu ya ada caranya atau enggak, tapi Android bisa kayak gitu. Soalnya biasa saya pakai untuk kalau misalkan aku di rumah, wah ternyata gue lagi main gitu. Kalau Android bisa, kalau iPhone nggak bisa. Ya, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Kasih tahu sama bapak lu, saudara lu, keluarga lu. Kalau misalkan disuruh ganti rugi berdasarkan HP yang dia bilang hilang itu, katakanlah iPhone 15 Pro berapa tuh? 13 juta. Ayo lu mau. Enak aja 13 juta. 15 juta, buset. Enak aja lu. Terus, oh kita akan tutup dengan ini ya. Ini kocak banget aja. Jadi, ada seorang bocah ABG yang hadir dengan kelakuan yang luar biasa, di mana dia ngaku-ngaku pengen beli mobil, tapi ternyata mobilnya cuman dipakai buat foto doang. Abis itu cabut. Gini, ini adalah foto dia yang lain by the way.
kelakuannya dia yang lain, dia akan ngebikin foto-foto kayak gini intinya. Wajar nggak sih 16 tahun bawa Porsche? Di TikTok Starboy abis. Ada bocah 16 tahun ngaku anak jenderal, terus ngajakin orang COD-an untuk beli mobil. Mobilnya apa ya? Gue nggak tahu. Kayak tipikal mobil-mobil mahal gitu deh. Terus ketika udah ketemu, terus dia foto-foto apa segala macem, ternyata nggak jadi beli. Udah pede di WhatsApp katanya bilang mau ngebeli, ternyata nggak jadi. Kemudian dikonfront lah sama dia dan temen-temennya, sama yang jual mobil dan temen-temennya. Bahkan sampai ada di titik di mana mereka nelpon neneknya. Neneknya tuh kayak udah tahu gelagatnya nih bocah, tahu kalau bocah ini bermasalah, sampai akhirnya kayak di akhir video tuh neneknya nangis sampean gara-gara ini semua. Cuman buat foto-foto kocak doang, foto-foto ditaruh di TikTok. Bro, siapa namanya? Februari ini itu tadi WA saya mau beli mobil saya. Oke, kita janjian di Senayan Park. Nah dari situ dia aja bu mobilnya udah ada di mall gitu Senayan Park, kan jemput dia. Dia bilang itu dia udah bilang inilah di WhatsApp tuh anaknya jenderal, orang kaya lah punya mobil banyak. Jadi tuh maksudnya dia mau meyakinkan saya kalau emang saya tuh kalau emang dia tuh mau beli mobil ini. Ya udah karena saya percaya, karena emang kelihatan serius saya ke sana. Itu saya sampai sana, saya jemput dia ibu. Pas saya jemput dia bawa mobil aja udah susah banget bu. Nah, kira saya karena saya masih baik hati saya izinin dia buat test drive. Dia test drive deh, saya buat mobil itu dia mau tes lagi. Itu cuma karena saya takut karena dia mobil test. Jadi saya ajak dia ke bengkel aja. Nah katanya dia tuh tinggal di sana. Saya kira emang itu tinggal di sana biar sekalian dia bisa pulang. Habis itu sampai sana saya minta dong jadi gimana? Si bocah ini test drive, tapi test drive bawa mobilnya susah banget. Katanya orang kaya, katanya anak jenderal sering bawa mobil, gimana sih? Terus dimintain DP 20 juta, nggak bisa, nggak mau lah, gimana sih? Dia test drive tuh cuman buat foto-foto story-story doang. Anjing banget. Cuman kalau yang benar-benar yang benar-benar maksud lu jangan Terus yang punya mobil itu kesel karena udah diseriusin nih, udah bener-bener mau jual mobil, pulang kerja capek-capek, ngebuang waktu, ngebuang bensin, tiba-tiba ketemunya beginian. Murka lah di sidang langsung bro. 9 Mei, denger ya, 2 unit dia mintanya. Apaan? Mobil. Di mana? Nggak tahu nih siapa nomor siapa. Biar nanti tak WA ajudanku ya. HP-nya dia kayaknya diambil, dipegang gitu, terus dicek semua WhatsApp-WhatsApp-nya. Dia sempet ada nge-WhatsApp orang. Orang lain gitu, minta 2 mobil, keren. Di mana? Keren. Biar nanti tak WA ajudanku ya. Biar nanti tak WA ajudanku, keren. Aku pernah punya Ducati. Gila. udah kaya tapi mati. Nah, setelah ketangkep ini, kan dia di sidang sama orang kan. Ternyata kasus gedenya itu bukan di sini. Oke lah, dia sering pura-pura ngajakin orang COD, katanya mau beli mobil, ternyata nggak dibeli, bohong, cuma buat foto-foto di story doang. Apalagi sesimpel Porsche ini. Tapi bukan itu problem gedenya. Problem gedenya adalah nih orang ternyata kecil-kecil udah nipu. Dia jadi penipu gitu. Banyak orang yang ditipu. Karena dia rame di kasus ini, orang-orang lain yang juga kenal dia dan pernah ditipu sama dia langsung speak up semua. Tipikal penipuannya dia adalah dia ngaku-ngaku kalau dia itu punya brand. Salah satu brand gitu namanya Praedae. Yang mana brandnya udah klarifikasi kayak, halo, kami tidak pernah berafiliasi atau bekerja sama dengan pelaku berinisial B, Kazama, Pablo yang sedang ramai diperbincangkan. Dan pelaku bukan bagian dari tim atau owner dari kami. Si bocil ini ngaku-ngaku kalau brand Praedae ini dia yang punya. Dari situ dia bilang kayak, gue jual jaket nih, gue jual baju, gue jual sepatu nih buat lu. Dia nawarin ke temen-temennya
atau orang-orang yang udah dia kenal, orang yang dia kenal ini kemudian bayar, tapi barang itu tidak diberikan, tidak ada yang sampai. Kalau enggak ini nih MLB nih fit cap, siapa tahu lu suka. Beli di UK itu gua. Beli di UK. Cambre ada, Predae brand gue sendiri. Kale mah brand tai gitu, gue rugi mah Kale bangsat. Omset gue naik. Gue kasih lu deh 6 hoodie, lu bayar terserah berapa aja. Gokil bocil. Nah, jadi kita spill curhatan korban-korban. Cie, lu dicariin sama orang-orang nih, Kazama, Pablo, maksudnya Febrian, anjing nama ya banyak banget. Singkat cerita nih orang pernah nipu gua. Hitungannya kagak gede-gede banget, tapi buat gue yang masih bocah SMA udah termasuk gede. Dia nipu gua 700 ribuan. Modusnya dia bilang kalau dia salah satu owner atau pegang saham dari salah satu brand goib, Praedae. Dan dia modus buat jual ke gua dengan harga murah, plus dia punya semua stok barang. Gua udah transfer buat 2 item dan sampai 2 minggu lebih barang gak sampai-sampai. Padahal pengiriman dari Jaksel ke Bekasi. Udah gua tagih buat balikin duit gua sampai 3 bulan, nanti kagak balik-balikin dan ngaku lagi banyak masalah. Wah, tuh orang juga ngaku-ngaku punya brand, tahu, ngakuin brand orang. Anjay, keren. Bang, boleh tahu sekarang Febrian di mana? Gila bang, thank you banget udah bisa wakilin gua, gemes banget sama tuh orang, malu-maluin nama sekolah gua. Asik gitu. Si Kazama kenapa bro? Buat ulah lagi kah? Dulu mau gua gulung bro, cuma kasihan aja mau digulung karpet kali ah. Ngakunya anak Irjen atau Brigjen Pol. Gua yang anak pensiunan aja pas lihat dia ya elah anak Brigjen dekil kumelamat kayak nggak keurus. Salam bro buat teman-teman you. Misi bang, boleh tahu tempat Febrian sekarang nggak? Lingkungan saya kena tipu, bisa diperkirakan sampai 4 jutaan mungkin. Saya lagi cari keberadaannya sekarang. Cuma dia udah blokir nomor kita. Banyak nih. Bro, BTW si Febrian dari 2019 udah banyak kasus. Temen gue pada kena omongannya tinggi banget, gokil. BTW besok temen gue yang kena tipu 647 ribu mau nyari dia. Udah confirm juga sama teman yang polisi kalau emang mau ketemuan buat ikut nggak apa-apa bro. Asik, gokil. And so on. Ketipu 1,5 juta, duit nggak balik. Dia yang up foto dulu di Porsche biru, bilangnya 16 tahun bawa Porsche, bukan yang iya bener. Iya bener dia Pablo. Temen gue juga kena 400 bang. Alhamdulillah kemarin kena 700. Asik, gelo bocil, gokil bocil. Udah manipu, bersikap seolah-olah dia star boy, ngerasa yang punya dunia, tapi ternyata palsu. Ya Allah, 16 tahun bang. 16 tahun mah harusnya masih sibuk niup-niupin itu sarang undur-undur, pakai sedotan aqua. Udah nipu bocah kocak. Dan banyak ternyata korbannya. Bocah 16 tahun. Namanya Febrian alias Kazama alias Pablo. Aduh, kayak teroris nama lu, banyak-banyak gitu. Kalian punya gak sih temen yang suka flexing tapi ternyata ngaku-ngaku punya orang? Gue kira orang begini ada di POV doang, ternyata ada di dunia nyata, bray. Selain suka ngaku-ngaku, ternyata tukang tipu, guys. Oh, ini Februari udah ada yang sempat bikin story tentang dia. Gokil Febri Pablo. FYI, ini orang pernah sekolah di sekolah gua, tapi dikeluarin karena problematik. Dia pindahan dari Jakarta. Nah, awal masuk emang dia udah agak sok gitu kata temen gua. Dia pernah minta foto mirror, terus nyantumin harga barang yang lagi dia pakai. Nah, awalnya gua ngerasa be aja karena itu hak dia. Tapi makin lama tuh makin kayak tai. Dia ngaku-ngaku anak pejabat, ngatain anak-anak sekolah gua orang miskin, kampung. Tapi ternyata dia yang miskin. Ngaku-ngaku punya BMW, anjay. Terus ketahuan kalau itu ternyata foto orang. Ya. Malu mobil orang, malu anak pejabat, anak jenderal, malu. Balikin duit gua orang, Tang kelentang. Bayar utang kau binatang. Anomali tang kelentang tercipta secara tidak sengaja dari rasa muak orang-orang yang menagih hutang. Aduh, ya ampun. Ya kabar akhirnya dia udah dilaporin ke kepolisian.
Starboy kita udah dilaporin ke kepolisian. Oh ini list yang kena tipu. Oke, ini akan bertambah lagi sih, yakin gue. No, korban paling besar Bianca 50 juta. No, Bianca kamu kenapa? Baju aja pinjam teman gue. Pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah jangan silau atas pencapaiannya seseorang. Kelihatannya kayak, oh foto-foto pakai Porsche, BMW, anjay, mobil-mobil mahal, baju mahal. Enggak semuanya kayak gitu. Kadang ada yang kelakuannya dongo begini. Ya, jangan mau ditipu. Kita harus lebih pintar dari tahun kemarin, bro. Bocah-bocah makin pada ada aja kelakuannya. 16 tahun lu udah begini kelakuannya lu. Udah dikit jadi koruptor lu. Deh, aneh banget aja video. Udah. Gak jelas aja. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dulu di like sebelum cabut. Gue pengen likes gue bisa seperti ini. Ya, awalnya cuma 1000. Gue inget banget men, waktu itu like dislike persentasenya, rasionya itu like-nya tuh cuma 10% dari dislike seinget gue video ini. Tapi tiba-tiba sekarang nambah. Coba gue pengen lihat. Gokil. Aku ingin beli likes. Wah, sekarang likes-nya 123.000. Tidak mungkin. Likes video ini sampai 123.000. Berapa itu likes-nya ya? Pengen tahu gue per like bayar berapa. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Kita lihat kekocakan yang terjadi di Indonesia nanti lagi. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan jangan silau pokoknya kalau misalkan ngelihat temen lu kayak, wah dia di IG kayak happy banget, wah kekayaannya sangat amazing sampai tumpah-tumpah duitnya di jalanan. Enggak bro, enggak juga. Justru orang yang beneran kaya tuh enggak begitu kelakuannya. Orang yang beneran kaya itu pengen chill-chill aja hidupnya. Bocah-bocah kebelet kaya, matanya bersinar ngeliatin duit padahal ngutang. Oh, thank you.